Halo, ketemu lagi ya semua di mata kuliah manajemen operasi lanjutan. Materi hari ini kita masuk ke keputusan operasi penjadwalan ya, yang secara spesifik akan membahas materi terkait project scheduling. Nah, project scheduling ini sebetulnya lanjutan dari materi yang pernah Anda peroleh di mata kuliah manajemen operasi ya, sebelum mata kuliah lanjutan ini, yang kaitannya dengan materi network planning ya. Nah, untuk merefresh kembali memori Anda, ya mungkin sekilas saya akan bahas terkait scheduling ini kaitannya dengan apa. Nah, untuk materi manajemen operasi sendiri, scheduling ini diaplikasikan dalam kegiatan manajemen proyek, ya. Di mana manajemen proyek ini adalah proses untuk mengorganisir teamwork ya, supaya bisa melaksanakan rangkaian kegiatan yang telah direncanakan dengan anggaran tertentu untuk mencapai tujuan sesuai dengan waktu ya yang ingin dicapai. Nah, untuk menghitung penjadwalan itu ya, waktu penjadwalan itu sebetulnya Anda bisa menggunakan aplikasi tertentu ya. Misalnya aplikasi Microsoft Project ya, salah satunya. Untuk skripsi pun kalau Anda mau mengambil materi tentang ini, Anda bisa menggunakan software tersebut. Cuma memang software tersebut berbayar. Cuma saya tidak tahu ya, apakah sekarang ada versi yang gratisnya. Nah, materi untuk manajemen operasi terkait dengan manajemen proyek ini ya dengan menggunakan network planning dan PERT ini sebetulnya untuk melogikakan sistem informasinya. Jadi bagaimana sih sistem informasi itu akan digunakan gitu ya kalau dimanualkan. Nah, setiap proyek biasanya kan butuh beberapa waktu ya. Ada yang hari, ada yang bulan, ada yang tahun. Nah, sehingga diperlukan organisir terhadap proyek ya supaya bisa terlihat gitu ya mana yang harus selesai duluan, mana yang akan melanjutkan, berapa waktunya gitu ya. Nah, untuk di project scheduling sendiri ya sebetulnya tujuannya itu untuk menetapkan waktu-waktu aktivitasnya dan mengatur urutan-urutannya. Jadi di sini di project scheduling materi ini sebetulnya lebih ke urutan aktivitas serta waktunya ya. Meskipun demikian, hal ini tentunya akan berdampak kepada identifikasi kebutuhan material dan tenaga kerjanya gitu ya. Jadi nanti dampaknya ke situ. Nah, kemudian project scheduling itu juga berfungsi untuk menyajikan penjadwalan pekerjaan dengan menggunakan Gantt chart ya atau dengan menyusun jaringan kerja atau network planning yang sudah Anda peroleh di mata kuliah manajemen operasi. Nah, untuk metode network planning, mungkin Anda juga masih ingat ya, Anda harus membuat critical path method, yaitu aktivitas yang tidak boleh terlambat ya, critical path method itu. Nah, kemudian yang kedua adalah PERT alias Program Evaluation and Review Teknik yang akan Anda peroleh pada materi hari ini ya. Jadi kalau PERT itu menggunakan estimasi probabilistik waktu ya dari jalur probabilistik network ya dan waktu penyelesaiannya. Nah, sekedar untuk merefresh kembali ke Anda, untuk simbol-simbol yang digunakan dalam membuat PERT ya, sebelumnya kan Anda harus membuat dulu jaringan itunya ya, network planning-nya ya. Ini adalah simbol-simbolnya yaitu arrow dan node ya. Jadi ada pendekatan activity on arrow dan ada activity on node. Nah, untuk materi ini kita pendekatannya menggunakan activity on arrow ya. Node ini bisa Anda lihat di sini. Node di sini saya gambarkan dibagi menjadi 3. Yang setengah pertama ini adalah nomor urut ya, nomor urut aktivitas. Yang ini adalah waktu maju ya. Yang ini yang kanan bawah adalah waktu mundur ya. Bahasa sederhananya seperti itu. Nah, jadi kalau ada gambar seperti ini contoh ya. Satu aktivitas itu terdiri dari satu paket node arrow node. Ingat-ingat itu ya. Jadi satu aktivitas itu pasti paketnya node arrow node. Ini satu paket. Nah, kalau dalam keterangan soal B dikerjakan setelah A, maka gambarnya akan seperti ini. Ya. Atau misalnya aktivitas B, aktivitas C, dan aktivitas D dikerjakan setelah aktivitas A selesai, maka gambarnya seperti ini.
Jadi setiap ada node, ada arrow diakhiri dengan satu node, gitu ya. Nah, kalau gambar yang terakhir ini berarti keterangan di soalnya aktivitas D, aktivitas E, dan aktivitas F dikerjakan setelah aktivitas A dan B selesai. Nah, seperti itu ya. Jadi Anda harus memperhatikan keterangan siapa pendahulunya, siapa penerusnya, gitu ya, aktivitas mana. Dan aktivitas ini kalau dalam soal kan kita sebutnya pakai simbol A, B, C, D saja ya. Tapi kalau dalam skripsi ya mungkin Anda akan keluar misalnya A itu adalah membuat desain atau merancang desain misalnya. B itu misalnya apa gitu ya, setelah merancang desain apa urutannya. Nah, dummy itu adalah aktivitas yang menunjukkan adanya hubungan antar dua aktivitas, tapi nggak ada waktunya. Jadi nggak ada keterangan waktunya. Biasanya dipakai untuk menyambungkan satu node ya, seperti ini. Misalnya C dikerjakan sebelum A dan B, tapi B-nya tuh ke sini gitu ya, karena ada D sebelum B. Maka otomatis supaya C ini bisa sebelum A dan B, dari B ada garis putus-putus dummy ke sini tanpa waktu gitu ya, contoh. Nah, yang salah tuh begini ya, ini yang salah. Yang salah itu ada aktivitas dua arrow tapi ujungnya cuma satu node. Nah, ini yang salah ya. Kemudian ini juga salah ini ya. Jadi ini sebetulnya bisa disederhanakan ya. C dan B bisa mengerucut ke satu node. Ini A itu seharusnya ada dua node ya. Node untuk B dan node untuk C. Ini salah. Nah, kelanjutan dari network planning yang Anda terima di manajemen operasi, ini adalah per network. Nah, kalau di network planning, Anda hanya dikasih keterangan satu jenis waktu kan? Kalau Anda masih ingat ya. Kalau Anda nggak ingat, silakan Anda cari di YouTube saya, ada judulnya Network Planning ya. Silakan Anda lihat di situ bagaimana cara membuat diagram networknya. Nah, kalau untuk PERT ya, ada 3 jenis waktu yang diketahui, yaitu optimistic time, most likely time, dan pessimistic time. Jadi, logikanya dalam setiap menyelesaikan proyek, biasanya ada 3 jenis waktu ya, waktu optimis, waktu kemungkinan selesai, dan waktu pesimis biasanya gitu ya. Jadi tidak saklek satu jenis waktu biasanya kan. Memang faktanya kan kayak gitu ya, kalau proyek bisa lebih cepat, bisa terlambat. Kalau di Indonesia mah rata-rata mungkin terlambat gitu ya, karena satu dan lain hal. Nah, kemudian waktu aktivitas tersebut nanti akan didistribusikan juga ya dengan probability beta seperti ini ya. Di sini optimistic time, most likely, kemudian pessimistic, nanti Anda cari ininya ya, TE-nya. Nah, TE itu adalah expected time ya, dengan rumus seperti ini. TO ya, optimis ditambah 4 TM ditambah TP dibagi 6. Memang begini rumusnya given ya. Kemudian TM itu memang diberi bobot 4 ya, karena dianggap kemunculannya akan paling sering terjadi. TE itu konstan ya, karena ada masalah uncertainty. Jadi TE di sini akan dihitung dari TO, TM, dan TP yang diketahui di soal. Nah, kemudian ada variance juga dalam PERT ya. Variance itu rumusnya TP dikurangi TO dibagi 6 kuadrat ya. Nah, ini kalau perhitungan secara totalnya seperti yang di bawah ini ya. E dalam T adalah sigma TE ya. Kemudian varian T sama dengan sigma varian. Nah, kita mulai aja ya menyusun network dengan critical path method. Nah, saya ingatkan kembali jalur kritis adalah jalur yang slack-nya 0 ya. Sehingga kalau jalur kritis ini terlambat, akan menyebabkan waktu total proyek juga tertunda. Nah, ini contoh. Diketahui TO, TM, dan TP ya. Jadi kalau dalam soal akan diketahuinya itu kolom aktivitas, TO, TM, TP, dan aktivitas yang mendahulunya ini ya. Jadi TE, variance, dan slack itu nanti akan Anda peroleh pada saat Anda sudah selesai mengerjakan ya.
Nah, kita tinggal masukkan saja ke rumus ya, seperti biasa saya bikinnya pakai table aja biar gampang. Kalau Anda pakai Excel akan lebih mudah mengerjakannya. Ini kolom TE diisi dulu ya. Yaitu rumusnya TO ditambah 4TM ditambah TP dari sini ya, dibagi 6. Ini hasilnya. Nah, ini semua terisi melalui rumus ini ya dengan TO, TM, TP-nya masing-masing. Kemudian Anda cari varians kuadrat ya. Rumusnya TP dikurangi TO dibagi 6 kuadrat. Simpan sini ya dan cari masing-masing. Nah, setelah itu Anda membuat network planning-nya menggunakan waktu TE ya. Nah, untuk yang lupa-lupa untuk membuat network planning silahkan cek di YouTube saya ya. Diketahui aktivitas A, B, C tidak ada pendahulunya. Aktivitas D pendahulunya A, aktivitas E pendahulunya B dan C ya. Nah, lihat ini ya. Kalau ada aktivitas pendahulunya 2 lebih dari 1 node, berarti B dan C akan mengerucut ke 1 node. Ya, satu lingkaran. Kemudian apalagi di sini GH ya. GH akan mengerucut ke 1 node. DE akan mengerucut ke 1 node. Itu cara cepat ya. Anda kalau membuat gambar network planning pakai pensil, siapkan penghapus karena akan trial error untuk ini. Jadi untuk latihan soal di mata kuliah ini memang Anda akan manual ya. Tapi kalau nanti di skripsi itu biasanya pakai software. Nah, ini gambar yang sudah jadi ya. Ini gambar yang sudah jadi. Bisa Anda lihat di sini kan? A, B, C pendahulunya nggak ada, otomatis di sini ya node-nya. Ini nomor urut ya, ingat ini nomor urut, ini waktu maju, ini waktu mundur. Jadi Anda bisa lihat ya, waktu A10, B10, C5, A10, B10, C5. Di pendahulunya yang sebelumnya tidak ada. Kemudian D sebelumnya A. D sebelumnya A ya, waktu D 10. Nah, ini ditaruh dari mana nih? 0 ditambah 10 ya untuk A, ditaruhnya di sini di kanan atas 10. 0 ditambah 10 yang B sama dengan 10 simpan sini. Yang C 0 ditambah 5 sama dengan 5 taruh sini gitu ya. Kemudian D sebelum A waktunya 7 berarti 10 tambah 7 17. Nah, ini ada 2 sumber nih ya. Berarti yang akan mengisi ini ada beberapa sumber. Nah, kalau dalam mengisi satu node terdiri dari beberapa sumber panah begini, Anda tulis dulu di luar. Biasanya saya tulis dulu di luar. Misalnya sini tulis dulu 17 ya. Biar nggak lupa. Kosongin dulu. Kemudian habis D kan E. E itu dari soal sebelumnya B dan C. Nah, ya. E itu sebelumnya B dan C. Berarti B dan C itu sebetulnya harus mengerucut menjadi satu node. Tapi kan di soal C sebelumnya nggak ada, B sebelumnya nggak ada, A sebelumnya nggak ada. Jadi gambarnya begini. Dan kalau ngegambar 2 panah dari satu node menjadi satu lingkaran di sini, nggak boleh ya. Gambarnya harus begini. Karena paketnya node, arrow, node untuk satu aktivitas. Jadi nggak bisa node, arrow, arrow, node. Ya, node-nya 1, arrow-nya 2 gitu. Isinya B dan C itu salah ya. Makanya gambarnya seperti ini terpisah, tapi kan E sebelumnya B dan C. Jadi gimana menyatukannya? Dipakailah dummy ke sini, ke B. Nah, ini garis putus-putus ini dummy ya. Sehingga B dan C mengerucut menjadi satu node, sehingga gambar E bisa dibuat. Gambar E sebelum B dan C, pas ya. E waktunya 5. 10 tambah 5, 15. Nah, ini ya. Kenapa Bu ini kok D sama E harus mengerucut jadi satu node? Karena di soal, lihat, D dan E ini harus menjadi satu node. Ya, ini cara cepatnya begini kalau nggak mau terlalu banyak salah dalam menggambar. Berarti D dan E mengerucut jadi satu node. Kalau andanya tidak pakai cara cepat begini, nanti setelah D ada satu node, setelah E ada satu node. Nanti Anda bingung ya, nanti Anda hapus lagi, buat lagi. Nah, kalau saya cara cepatnya begitu, mengidentifikasi node yang lebih dari satu, ini akan mengerucut menjadi satu node. Ya. D dan E. Nah, tadi kan waktu majunya, kalau D 10 ditambah 7 jadi 17. Kalau E 10 tambah 5 jadi 15. Nah, ini kan pilihannya berarti antara 17 sama 15. Kalau waktu maju, pilih yang paling besar. Makanya di sini tulisnya yang 17. Nah, kalau ada satu isian dalam lingkaran bersumber dari
beberapa node itu pasti ada slack di situ. Ada waktu longgar. Nah, waktu longgar slack itu adalah selisih antara yang dipilih untuk diisi dengan temannya. Misalnya ini jadi selisih antara 17 dengan 15 gitu ya. Nah, yang dipilihnya yang mana? Misalnya yang dipilihnya yang D, berarti D jalur kritisnya gitu ya. Kemudian selanjutnya habis D, E, terus F ya. F itu sebelumnya B dan C juga. Oke. F sama G sebelumnya B dan C juga. Waktunya 7 dan 2. F dan G ini sebelumnya, nah ini B dan C. E, F, G sebelumnya B dan C ya. Kasih arrow, kasih node. Kasih arrow, kasih node. Yang F, 10 tambah 7, 17. Kok ini 21, Bu? Nah, karena satu node ini bersumber dari 3 node. Ingat, kalau waktu maju yang dipilih yang paling besar. Tulis dulu di luar sama Anda sini, 17. Nah, ini J. Kenapa J ada di sini? Karena J, terakhir J, sebelum D dan E. D dan E mengerucut menjadi satu node. Nah, ini D dan E kan sudah mengerucut menjadi satu node ya, karena gambarnya sudah hasil trial and error. Tinggal tarik garis node. Ini J sebelum D dan E. 17 tambah 4, 21. Nah, taruh dulu di luar deh ya. Nah, yang terakhir ini G, 10 tambah 2, 12. Ada dari H juga nih. 5 tambah 5, 10. Karena kenapa G dan H mengerucut jadi satu node? Lihat lagi di soal. Nah, ini lihat ya. G dan H itu satu node. G, sumber dari G 12, sumber dari H 5 tambah 5, 10. Yang dipilih yang lebih besar, yaitu yang dari G. Berarti di sini ada slack lagi, ya kan? Kalau berasal dari dua sumber, itu pasti ada slack. Kemudian, selanjutnya I ya, tadi belum ya, I sebelumnya G dan H. G dan H harus mengerucut jadi satu node. Nah, ini ya, G dan H mengerucut menjadi satu node. I, ini ya karena terakhir, ya. I, 8, waktunya berarti 12 tambah 8, 20. Nah, ini ya. Ini ada satu tempat, tapi yang ngisi 3 aktivitas. Berarti pilih yang paling besar, yaitu dari J. 17 tambah 4, 21. Kalau dari F, 10 tambah 7, 17. Masih lebih kecil. Kalau dari I, 12 tambah 8, 20. Jadi otomatis yang dipilih yang J, ya 21. Nah, selesai gitu, tulis lagi 21-nya di bawah, hitung mundur. Hitung mundur ya. Nah, sekarang mengisi yang bawahnya yang ini. Kan tadi mengisi yang kanan atas, sekarang yang kanan bawah. 12 kurang 8, 13. 13 kurang 5, 8. 13 kurang 2, 11. Terus dari sini ada lagi 21 kurang 7, 14. Kok ini keisinya 11, Bu? Karena ini yang ngisi dari 3 sumber, dari node ini, dan dari node ini. Ya. 12 kurang 4, 17. Kan taruh sini. Berarti ini kalau mundur ke sini dan ke sini kan. 17 kurang 7, 10. 17 kurang 5, 12. Nah, tulis dulu di luar kalau sumbernya banyak, 12. 21 kurang 7, 14. Tulis dulu di luar. 13 kurang 2, 11. Kalau balik lagi mundur ya untuk mengisi kanan bawah, pilih yang paling rendah. Kebalik, kalau maju pilih yang paling tinggi, kalau mundur pilih yang paling rendah. Jadi otomatis di sini yang diisi 11, ya. Kalau dummy karena nggak ada waktunya lewat. Kemudian tadi udah mundur dari sini ya, 17 kurang 7, 10. 10 kurang 10, 0. 11 kurang 10, 1. Loh kok ini 0? Nah, karena node yang ini sumbernya juga dari 3 nih. Dari node ini, dari node yang B ini, dan dari node yang C ini sumbernya. Nah, berarti yang kanan bawah ini, lingkaran terakhir, sumber dari 3 pilih yang paling kecil. Kalau dari sini kan berarti 11 kurang 10, 1. Tulis dulu di luar sama Anda. 10 kurang 10, 0. Tulis 0 di luar. 8 kurang 5, 3. Tulis di luar. Pilih yang 0, karena ujung sama ujung itu atas bawah sama nilainya.
Gitu ya. Nah, sehingga lintasan kritis adalah lintasan yang tidak ada slack ya. Yaitu ADJ. Oke. Nah, jadi di sini slack-nya kan teridentifikasi ini ya. Lintasan yang slack-nya 0 ini adalah A, D, dan J. Setelah Anda hitung-hitung tadi, Anda akan tahu akhirnya di mana saja slack-nya ya. Kemudian setelah Anda selesai mengisi ini slack ya, biasanya Anda harus mengisi varians. Nah, ini Gantt chart ya. Gantt chart itu sebetulnya bisa diisi tanpa Anda harus bikin network planning ya. Gantt chart itu kan Anda bisa lihat nih dari sini aja nih. Ya. A, B, C tidak ada sebelumnya. Waktunya yang pakai TE tetap ya. TE-nya berarti harus dicari dulu tetap ya. Kemudian D dikerjakan setelah A. Berarti pas A selesai nih di waktu yang ke-10 mulai D. Kayak gitu aja kalau Gantt chart ya. Cuman kalau di ujian saya nggak kasih Gantt chart biasanya karena akan menyita waktu ya. Terlalu banyak gambar untuk satu soal. Nah, untuk yang probabilitas penyelesaian ya, ini adalah fungsi yang pada saat Anda membuat varians itu ya, di tabel itu kan ada varians. Nah, ini fungsinya sebetulnya. Jadi untuk mengetahui varians dari tiap aktivitas, itu Anda bisa menghitung kemungkinan probabilitas waktu penyelesaian proyek untuk waktu tertentu. Jadi misalnya diketahui waktu penyelesaian proyek kan tadi pada saat sudah digambar 21 hari. Variansnya dihitung dari rumus varians A kuadrat. A itu dari mana? Dari ADJ tadi ya, critical path ya. Jadi Anda pilih varians yang di kolom baris A, D, dan J. Jadi 1 kuadrat ya, 2 kuadrat, dan 1 kuadrat. Hasilnya 6. Nah, pertanyaannya berapakah probabilitas proyek tersebut bila selesai dalam waktu 23 hari? Ya, ini pertanyaannya. Jawabannya begini, 23 hari dikurangi 21 hari yang TE ini dibagi akar dari varians. Ini hasilnya Z, Anda cari di tabel Z ya, di buku Heiser di paling belakang itu ada tabel Z ya. Anda bisa cari dari situ. Untuk Z 0,8 itu berapa persen ya? Hasilnya 0,79 sehingga dibulatkan 79%. Kalau di kuliah offline, Anda wajib bawa buku. Biasanya, saya mewajibkan Anda bawa buku ya. Karena banyak latihan soal yang memerlukan buku. Nah, ini karena Anda sekarang kuliah online, jadi silakan aja Anda cari sendiri ya. Anda bisa Google juga mungkin di internet terkait tabel Z ini. Tapi kalau untuk ujian, mungkin saya nggak akan minta sampai sini ya. Saya akan minta sampai yang sebelum ini aja. Nah, ada juga dengan metode lain, yaitu metode penyelesaian proyek, ya dengan menghitung trade-off, crashing, ya, dengan menambahkan jumlah tenaga kerja, menambahkan peralatan di jalur kritis, ya, sehingga waktu penyelesaian aktivitas bisa lebih cepat. Nah, Anda bisa baca ini di materi yang saya share ke online learning. Tapi untuk materi hari ini kita fokusnya di PERT, sehingga untuk metode penyelesaian proyek mungkin nanti saya akan jelaskan di pertemuan nanti ya, kalau masih ada waktunya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.